Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Menjelaskan kesalahpahaman. Aku tahu, ibu telah tak sabar menunggu kelanjutan kalimatku. Aku sejenak diam, mengatur nafas agar tidak meledak saat ini. Mungkin hatiku tak lagi merasakan sakit atas semua perlakuan yang Bang David lakukan. Seharusnya aku bisa mengambil keputusan ini sedari awal, tanpa harus bertele-tele ataupun berpura-pura. Aku ingin pergi jauh, sejauh-jauhnya, meninggalkan semua orang yang pernah menyakitiku, lalu hidup sendiri. Mungkinkah itu bisa aku lakukan? Meninggalkan ibuku sendirian. Bisakah? Bolehkah aku egois? Sekali ini saja. Hanya memikirkan kebahagiaanku saja. Ana. Alusan di punggung menyadarkan pikiranku. Aku menoleh. Pak Adrian tengah menatapku dengan rasa iba. Bukan tatapan seperti itu yang aku harapkan. Aku ingin dikuatkan agar semakin yakin atas keputusan ini. Aku tidak suka dikasihani. Hidupku yang keras telah menempa hatiku menjadi sekuat baja. Tidak butuh rasa belas kasihan dari siapapun. Aku hanya butuh dicintai dengan tulus. Tidak ingin yang lain. Tapi sepertinya keinginan itu sulit aku dapatkan. Mereka hanya memandangku dengan sebelah mata. Aku wanita yang tidak menarik. Tidak juga memperhatikan penampilan, dan aku kurang pergaulan. Lantas, apakah semuanya menjadi salahku? Saat ibu menjadi salah paham, lalu aku dan lelaki yang dicintai itu menikah. Mengapa dia tidak mengatakannya sedari awal? Pasti aku akan membatalkan rencana pernikahan ini. Bagaimanapun juga, lebih baik berstatus calon pengantin yang gagal menikah ketimbang berstatus janda tak tersentuh. Ibu, maafkan Ana. Tapi pernikahan ini tidak bisa diteruskan. Tidak ingin semakin banyaknya hati yang tersakiti. Lebih baik kami bercerai. Keputusan telah bulat. Ana. Suara Bang David meninggi. Ibu, izinkan David berbicara berdua dengan Ana. Ibu mengangguk dengan derai air mata. Enggak ada yang perlu kita bicarakan, Bang. Semuanya sudah jelas. Dan tidak ada yang perlu dipertahankan lagi. Menikahlah dengan wanita yang Abang cintai. Tapi kamu mencintai aku, An. Semua akan berlalu. Biarlah rasa ini aku berikan pada yang pantas menerimanya. Aku pantas menerimanya. Aku suamimu. Sampai kapan kalian akan begini, ha? David, biarkan Ana pada keputusannya. Sudah cukup kamu menyakitinya. Pak Adrian menyela. Apa urusan lo, ah? Lo seneng? Iya, kami cerai. Biar lo bisa sama Ana. Jangan ngimpi. Ketus Bang David. Abang. Kali ini Alina yang bersuara dengan tangis pecah. Dia berdiri, lalu berlari masuk ke kamar. Suara pintu dibanting membuatku tersentak kaget. Pokoknya kita cerai. Titik. Aku mengulang kata itu dengan bergetar. Terserah. Pokoknya aku gak mau. Ketus Bang David. Ya Tuhan, rasanya ingin kuhantam kepala orang kelas kepala ini dengan batu. Aku ingin tahu
keras mana kepalanya dengan batu besar. Jelaskan pada ibu, Ana, apa yang sebenarnya telah terjadi. Ibu berkata dengan suara yang serak. Nanti Ana jelaskan, Bu, setelah dua orang lelaki ini pergi. Aku menatap Bang David dan Pak Adrian secara bergantian. Maaf ya, Pak, ujarku lirih pada Pak Adrian. Enggak apa-apa, Ana. Selesaikan dulu masalahmu. Jika butuh bantuan, segera hubungi aku. Tapi, luka Bapak? Gampang, jangan dipikirkan. Masalahmu lebih penting. Pak Adrian berdiri, pamit pada ibu, lalu keluar. Sedangkan Bang David masih bergeming di tempat. Sekarang terserah ibu mau diapakan orang ini. Bang David melotot melihatku. Aku tersenyum sinis membalasnya. Nak David, keluar dulu ya. Ibu mau mencari jalan untuk masalah kalian. Ibu berucap lirih. Aku tahu, ibu merasa tidak enak mengusir menantunya itu. Baiklah, ingat Ana, kita enggak akan berpisah. Dasar aneh. Aku dan ibu menutup pintu, lalu masuk kamar. Entah kemana dua lelaki itu pergi, nanti saja memikirkannya. Sekarang yang terpenting menjelaskan semuanya pada ibu. Menjelaskan semua kesalahpahaman kepada ibu menjadi sesuatu yang paling menyedihkan. Ibu merasa sangat terpukul dan merasa bersalah karena semua yang terjadi adalah karena kesalahpahaman ibu. Tersenyum dikala hati merasakan sakit, menjadi kekuatan tersendiri. Aku bukanlah orang yang kuat, tapi terus berusaha menjadi kuat, menerima kesakitan yang mendera. Semua telah terjadi, Bu. Sebenarnya Ana yang salah paham, bukan ibu. Sekarang yang terpenting semuanya telah terkuak. Tidak ada yang perlu disesali. Ana merasa lega bisa terungkap secepat ini. Aku berusaha menjelaskan kepada ibu. Aku tidak apa-apa. Maafkan ibu atas kesalahpahaman ini. Ibu terisak. Namun, mungkin begitulah seorang ibu. Saat anaknya merasa sedih, tanpa ada kata yang terucap, hati ibu telah merasakannya. Aku yakin ibu lebih sedih dari yang aku kira. Aku mendekat, memeluk pinggangnya. Ibu duduk di tepi ranjang, sementara aku duduk bersimpuh di lantai, menyandarkan kepala di pangkuannya. Ibu tidak salah. Alina mungkin juga sangat tersiksa atas keadaan ini. Kamu sepanjang waktu selalu mengalah pada adikmu itu. Alina terlalu dimanja. Seharusnya dia bisa menahan diri. Bukankah dia sendiri yang tidak berbicara di awal-awal dulu? Bu. Baiklah. Terjeda hening sejenak di antara kami. Aku menikmati belayan di pucuk kepala. Ini saja telah membuatku bahagia. Maka aku pun tidak membutuhkan yang lainnya. Akhirnya perceraian itu pun terjadi. Butuh perjuangan ekstra agar Bang David mau menceraikanku. Karena Mama menolak perceraian ini. Aku ingat saat merayu Mama kala itu. Ma, Ana akan tetap menjadi anak Mama, walaupun berpisah dengan Bang David. Pernikahan ini akan menyakitkan banyak orang jika dilanjutkan. Biarkan Bang David bahagia bersama wanita yang dicintainya. Mama menangis, memelukku. Kami sama-sama menumpahkan tangis.
Aku sangat beruntung pernah mengenal Mama. Dia sangat baik dan menyayangiku. Bagaimana denganmu? Tentu saja Ana bahagia sekarang. Setidaknya tidak akan ada sandiwara lagi. Tentang Pak Adrian, tidak ada hubungan di antara kami. Aku masih ingin sendiri. Setelah keluar dari perusahaan Bang David, aku pulang ke Malang. Hubunganku dengan Alina biasa saja. Dia telah lulus, tentu saja. Sekitar 6 bulan proses perceraian yang aku jalani, 6 bulan pula usia pernikahanku. Bersambung.